Masuknya Islam di Kalimantan. Kalimantan adalah daerah dengan cakupan wilayah yang luas. Kalimantan juga memiliki hasil bumi yang cukup melimpah. Hasil bumi tersebut menjadi incaran para pedagang-pedagang di Cina. Dan pada saat abad 15, pusat perdagangan di Kalimantan bagian selatan telah dikuasai oleh Cina. Maka dari itu, kedatangan Islam di Kalimantan pun tidak lepas dari jaringan perdagangan Nusantara yang penggeraknya adalah para pedagang yang telah masuk Islam. Islam masuk ke Kalimantan melalui beberapa jalur, yaitu jalur Malak yang dikenal sebagai Kesultanan Islam setelah Perlak dan Pasai. Dan selain itu, Islam pun masuk ke Kalimantan disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Berikut adalah beberapa kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Banjar. Kerajaan Islam yang termasyhur adalah Kerajaan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan. Raja pertama Kerajaan Banjar yaitu Raden Samudra yang bergelar Sultan Suryansah. Kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan pada saat kepemimpinan Sultan Mutayin Billah pada abad ke-17 dari tahun 1595 sampai 1620, yaitu dengan menguasai komoditas perdagangan lada hitam, madu, rotan, intan, damar, dan kulit binatang yang dapat dibilang cukup berharga. Kerajaan Banjar mengalami kemunduran disebabkan kehadiran orang asing yang berhasil membuat perpecahan yang berada di istana, terutama kehadiran pemerintah kolonial Belanda yang ikut campur dengan urusan kerajaan. Beberapa peninggalan bersejarah Kerajaan Banjar yaitu Candi Agung di Amuntai, Kompleks Makam Sultan Suryansah, dan Masjid Sultan Suryansah. Kerajaan kedua di Kalimantan yaitu Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak didirikan tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kerajaan Pontianak mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman, yaitu dengan berkembang sistem perdagangan seperti terjadi relasi hubungan antar pelabuhan, yaitu pelabuhan Selat Tebakau, Singkawang, dan Sambas yang berjalan lancar, serta terjalin relasi dagang dengan para saudagar dari Eropa, India, dan Tiongkok. Masa keruntuhan Kerajaan Pontianak terjadi pada masa Sultan Syarif Muhammad, yaitu disebabkan oleh kedatangan bala tentara Kekaisaran Jepang ke Pontianak pada tahun 1942, lalu pada tahun 1944 Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan Melayu di Kalimantan Barat. Peninggalan bersejarah dari Kerajaan Pontianak yaitu Makam Batu Layang serta Bu Katulistiwa. Kerajaan ketiga dari kerajaan Islam di Kalimantan yaitu Kerajaan Sambas. Pendiri Kerajaan Sambas yaitu Raden Sulaiman dengan gelar Sultan Muhammad Sofiuddin I. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syarifuddin II tahun 1866 sampai 1922 Masehi, dalam kenangan masyarakat Sambas merupakan masa keemasan Kerajaan Sambas yang ditandai dengan adanya perkembangan berbagai aktivitas keislaman melalui pendidikan dan pembinaan keagamaan masyarakat serta pelembagaan hukum Islam dilakukan oleh para ulama. Kerajaan Sambas mengalami kemunduran sekaligus keruntuhan, yaitu karena datangnya Jepang ke Kerajaan Sambas yang menyebabkan Kerajaan Sambas berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa peninggalan bersejarah Kerajaan Sambas yaitu Masjid Jami' Kesultanan Sambas,
istana-istana Al-Wadhihubillah, makam-makam Sultan Sambas, serta sebagian alat-alat kebesaran kerajaan